Di video ini, kita kembali belajar pada tema 3, subtema 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran 1, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar, karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan tersebut berlangsung secara terus-menerus, maka tanaman tersebut akan mati. Hewan yang tidak terawat juga mudah terserang penyakit. Misalnya, burung merpati yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lain. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang dibersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat yaitu daun berwarna hijau dan segar serta tidak layu. Batang terlihat kokoh dan tidak rapuh. Juga tidak mudah terserang hama dan penyakit. Ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat yaitu daun berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu. Batang mudah rapuh dan kering. Mudah diserang hama dan penyakit sehingga permukaan daun berlubang. Selanjutnya, ciri-ciri hewan yang terawat dan yang tidak terawat. Hewan yang terawat yaitu tubuh terlihat tegak dan bergerak lincah. Bulu atau rambut terlihat bersih dan mengilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan untuk hewan yang tidak terawat mempunyai ciri-ciri tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Mata berair atau bernanah sehingga terlihat keruh, bahkan tidak bisa melihat. Berikutnya, kita masuk ke pembelajaran 3. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Perbuatan membenahi atau memperbaiki tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga adalah memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Selanjutnya, contoh manfaat tanaman obat. 1. Temulawak. Temulawak dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, mah, perut kembung, pegal-pegal, dan menurunkan kadar lemak darah serta mencegah penggumpalan darah. Tanaman obat yang kedua yaitu daun sirih. Daun sirih dapat mengobati batuk dan sebagai antiseptik atau membunuh kuman. Daun sirih juga berfungsi untuk mengobati mimisan. Selain untuk mimisan, juga dapat sebagai obat kumur.
Yang ketiga, daun seledri. Daun seledri biasanya digunakan untuk menurunkan tekanan darah. Tanaman obat yang keempat yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis dapat mengatasi suara serak, batuk, dan bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok dan ketombe, serta jeruk nipis juga dapat mengobati flu dan demam. Yang kelima, kunyit. Kunyit dapat digunakan sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, pencegah kanker, serta kunyit dapat menurunkan kadar lemak darah atau kolesterol. Selanjutnya, cara mencintai tumbuhan dan hewan. Pertama, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Kedua, memberi makan hewan peliharaan. Tiga, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar, misalnya di perkarangan. Empat, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu secara rutin. 5. Tidak merusak tanaman, misalnya dengan menebang pohon sembarangan atau menginjak tanaman.